Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Rivo Anggraini, NIM 1714-1001. Kelas Ekonomi Syariah A semester 6. Di sini saya akan menjawab kuis dari mata kuliah Manajemen Perbankan, dosen pengampu Ibu Yani Agus Priyani ME. Baik, untuk soal pertama, sebutkan undang-undang dari perbankan dan jelaskan pengertian bank. Undang-undang terkait perbankan terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 tentang perbankan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah, yaitu di sini ada 7. Yang pertama, sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, dan untuk atau atas nama pemerintah, BI dapat menerima pinjaman dari luar negeri, menata usaha, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap luar negeri. Nah, yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat pada BI, mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas tentang ekonomi, perbankan, keuangan, dan yang berkaitan dengan tugas BI atau kewenangan BI. Yang keempat, memberikan pendapat dan mempertimbangkan kepada pemerintah mengenai rancangan, anggaran, pendapatan, dan belanja negara, serta kebijakan yang berkaitan dengan tugas. Nah, dalam hal ini, pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara. Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI dan berkonsultasi dengan DPR. Dan yang keenam, BI ini juga dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan dari pemerintah. Nah, yang terakhir, BI ini dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu kegiatan bank. Bank ini memiliki 3 kegiatan, yaitu yang bisa kita singkat dengan yang pertama, funding, yang kedua, lending, yang ketiga, service. Nah, yang pertama atau kita biasa sebut dengan funding, ini menghimpun dana dari masyarakat artinya. Dan yang kedua, arti dari lending ini menyalurkan dana ke masyarakat. Nah, yang ketiga, service, yaitu memberikan jasa-jasa. Baik, masuk dalam poin 1, yaitu funding atau menghimpun dana dari masyarakat bisa dalam bentuk yang pertama, simpanan giro, yang kedua, simpanan tabungan, dan yang ketiga, simpanan deposito. Yang kedua, lending, menyalurkan dana ke masyarakat, yaitu ada 5: kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, kredit produktif. Yang ketiga ini jasa-jasa lainnya atau biasa kita sebut dengan servis. Yang pertama itu ada menerima setoran seperti membayar pajak, membayar telepon, membayar air, membayar listrik, membayar uang kuliah.
Dan yang kedua, melayani pembayaran-pembayaran seperti gaji, pensiun, honor, pembayaran dividen, bonus atau hadiah. Dan di dalam modul perbankan dapat memberikan atau menjadi satu, penanggung, wali amanat, perantara perdagangan, efek, dan pedagang efek. Terkait dengan virus corona atau COVID-19 yang saat ini menjadi salah satu pengaruh terbesar perekonomian di dunia, tidak hanya Indonesia, melainkan negara-negara maju pun ikut merasakan perekonomian yang sampai saat ini mengalami penurunan yang sangat hebat. Banyak yang terimbas dikarenakan virus corona ini, seperti perekonomian. Contohnya di Indonesia, negara yang termasuk terkena virus COVID-19 ini, yang terjangkit positif cukup banyak, ribuan, dan yang meninggal pun sudah sampai ke angka ratusan. Yang menjadi imbas perekonomian di sini ialah pedagang-pedagang kecil, di mana biasanya mereka ini mendapatkan hasil uang yang mereka jajankan tiap harinya untuk kebutuhan atau makanan setiap harinya, bahkan sampai untuk makan kesehariannya pun mereka susah. Dan seluruh masyarakat baik Indonesia maupun dunia pasti akan merasakannya. Dan salah satu kebijakan pemerintah yaitu melaksanakan lockdown dan social distancing yang menjadi salah satu pemicu turunnya perekonomian untuk pedagang-pedagang kecil. Karena dengan adanya social distancing ini, banyak masyarakat yang takut untuk keluar rumah, khawatir terpapar oleh virus tersebut. Karena ini pun karena kebijakan dari pemerintah. Dan faktor yang benar-benar berpengaruh dengan pandemi ini ialah faktor perekonomian yang dilakukan oleh perbankan. Tentu perbankan sendiri pun memiliki banyak kebijakan, salah satunya dari Bank Indonesia, perkembangan terkini perekonomian dan langkah BI dalam menghadapi COVID-19, diperbarui pada tanggal 26 Maret 2020. Poin-poinnya, yang pertama, perkembangan positif dari langkah bersama negara maju untuk mengatasi COVID, aspek kemanusiaan, sektor keuangan, dan sektor ekonomi. Di sini bisa dilihat dari sisi fiskal dan dari sisi moneternya. Dan yang kedua, membaikkan sentimen terhadap pasar keuangan Indonesia, karena di sini dimana sekarang $1 sudah mencapai 16.250.000 rupiah, sekitaran itu. Dan yang ketiga, BI terus melakukan langkah-langkah memperkuat stabilitas moneter dan pasar keuangan bersama pemerintah dan OJK. Dan yang keempat, BI bersama otoritas terkait berkomitmen untuk menjaga kelancaran layanan sistem pembayaran dan transaksi keuangan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi. Yang 5, kondisi sekarang berbeda dengan global financial crisis tahun 2008 dan krisis moneter tahun 1998. Dan kebijakan ini dari perbankan pun sudah ada, dari pemerintah pun sudah ada. Dan bagaimana saran dari saya untuk kita yang hanya untuk saat ini berdiam diri di rumah, menaati kebijakan dari pemerintah, pesan saya satu, untuk semua teman-teman, cukup
untuk kita meminimalisir keuangan kita yang biasanya kita gunakan untuk jajan, pergi-pergi, jalan-jalan, shopping, atau setidaknya membeli peralatan-peralatan yang sekiranya kurang dibutuhkan. Sebaiknya lebih baik lagi uang itu disimpan untuk persiapan kita ke depannya. Kita di sini berdoa semoga virus corona ini tidak terlalu lama dan kita bisa bersama-sama memerangi. Dan cukup sekian video jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran mutlak hanyalah milik Allah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.